karena itu masalah semua orang, apalagi di keluarga Batak ya. Maksudnya kayak hampir semua mertua itu pasti ingin anaknya punya keturunan. Tapi untuk di keluarga Batak itu bukan hanya sekedar punya keturunan, tapi itu untuk meneruskan marga. Nah itu sebuah dinamika baru lagi nih sebetulnya di keluarganya Ira dan Marcel. Makanya menurutku kayaknya menarik nih. Mungkin banyak tontonan yang dimana orang tuanya mendesak punya anak, tapi yang tujuannya untuk meneruskan marga itu kayaknya nggak banyak deh. Jadi kayaknya ini uniqueness yang aku ambil, point of view yang mungkin bisa ada dua antara orang tua dan anak, dan pada akhirnya nanti konklusinya seperti apa itu yang akan jadi perjalanan ceritanya mereka gitu. Jadi aku ngerasa kayak terkadang kan kultur adat itu di satu sisi membawa sebuah warna gitu ya, bisa mewarnai gitu, tapi di satu sisi juga bisa membebani kadang-kadang bagi pasangan-pasangan muda terutama gitu ya, apalagi dengan pola pikir yang udah modern seperti sekarang, apakah konsep-konsep kedaerahan itu masih bisa mereka terima gitu. Nah makanya Cerita Induk Gajah season 2 ini sebetulnya ingin mengangkat proses diskusi dua entitas ini, anak dan orang tua, bagaimana mereka menyikapi nilai keluarga gitu. Nah itu nanti akan penonton bisa nikmatin perjalanannya, dan mudah-mudahan bisa menawarkan sedikit pemikiran lah seperti apa seharusnya keluarga itu diperlakukan gitu. Ternyata beda ya saat sebelum menikah sama sudah menikah. Gimana aja? Menantang sih. Lebih dewasa jadinya. Lebih dewasa karena nambah umur ya. Tapi emang bener karena season 1 kebetulan kita itu kan ceritanya baru jadian, baru ngelamarnya tuh kan di ending. Ya. Nah kita jadi pasangannya bener-bener tuh season 2. Nah jadi gimana nih biar di season 2 ya kita udah menjadi suami istri, udah ada relationship gitu, udah ada hubungan itu, kita masih membangun chemistry, terus jadinya aku ngerasa sih lebih pas nggak syuting ya, misalnya pas lagi nunggu set itu sama Dimas lebih banyak ngobrol, sharing apapun yang aku suka, yang dia suka, yang kita apapun lah, pokoknya yang kocak-kocak lah, dari yang lucu-lucu sampai yang apapun, supaya kita juga lebih nyaman gitu ya dengan ketika scene bareng gitu. Biar lebih berasa suami istrinya ya. Sempat diskusi KPR gitu nggak? Obrolan suami istri gitu ya, sekolah anak. Jadi asuransi sih. Bangun chemistry-nya dari situ tadi ya. Iya banyak ngobrol sih. Karena kan kebetulan juga di season 2 ini lebih banyak kita scene barengnya kan. Jadi dari situ jadi makanya kita punya waktu banyak juga untuk diskusi satu sama lain. Kalau di season 1 kan kita ketemu tapi jaim-jaiman gitu kan konfliknya. Kalau di season 2 kan kita ketemu harus kita problem solvingnya kita berdua gitu. Jadi otomatis kita banyak diskusi juga. Ya riset pertama pasti dari bacaan-bacaan, dari berita-berita juga gitu, karena biasanya itu ada lah di internet gitu kalau kita cari. Cuman interview langsungnya itu justru banyak ke pemain-pemainnya, karena banyak pemain-pemain di sini yang memang orang Batak Tulen juga kan, ada Om Paulus gitu, ada Kak Tamara Geraldine, Tika Panggabean. Aku banyak ngomong sama mereka gitu. Aku baca, misalnya aku dapat sebuah berita gitu ya, ini aku dapat berita begini, bener nggak memang di kebudayaan Batak tuh ada kasus kayak gini? Oh iya banyak gitu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sampai rela adopsi anak diam-diam demi untuk bisa punya anak laki-laki apa kayak gitu-gitu, itu ada gitu. Jadi kayak memang sebegitu pentingnya buat mereka makna meneruskan marga itu sakral lah buat mereka gitu. Jadi mungkin di sisi anak juga harus bisa juga memahami itu sebetulnya, karena budaya itu kan nggak lahir di ruang kosong, pasti ada maknanya apa segala macam. Cuman kan message-nya di sini gimana caranya budaya itu nggak jadi sesuatu yang membebani gitu, tapi justru mewarnai dari kehidupan rumah tangga. Makanya medium komedi menurutku pas buat membawakan isu seberat ini, sehingga orang juga nontonnya nggak yang wah berat banget sih nih bahas soal begini-begini, tapi kita bawa dengan medium komedi yang supaya bisa ngalir gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa dapat sesuatu lah teman-teman yang nonton, nggak cuman komedi-komedi ketawa-ketawa, tapi at the end mereka bisa lihat kalau oh sebenarnya begini ya gitu cara berpikirnya apa segala macam. Sama sih kayak yang Kak Aco bilang, pas reading tuh banyak banget belajar hal-hal yang nggak tahu tadinya.
sama aku juga ada beberapa orang yang aku tanyain, aku telepon gitu, kalau orang Batak tuh gimana sih? Tapi kan beda ya, maksudnya kalau aku sebagai Ira itu kebetulan memang orang Batak dan kultur Bataknya itu masih hidup banget di dalam antara Mama Uli dan Ira. Tapi Ira ini udah lahir di Jakarta, jadi yang udah terkena dengan apa namanya kultur yang macam-macam lah, modernisasi itu, globalisasi lah gitu lah. Terus udah gitu jadi lebih nggak kental banget, tapi tetap dalam nilai-nilai yang dipegang dan tuntutan-tuntutan yang diberikan Kira tuh tetap Batak banget gitu. Terus ketemu dengan Marcel juga yang keluarganya juga begitu juga. Nah disitulah kita jadi banyak belajar, oh ternyata tuh ini tuh begini. Terus ada yang namanya ritual-ritual begini, kenapa begitu gitu. Jadi kayak apa sih makna dibalik kultur ini gitu lah. Jadi belajar juga. Ya memang sebetulnya dari season 1 juga banyak yang kita create yang berbeda dengan kehidupannya Ira kan, karena kan kalau di season 1 kan mereka dijodohin terus akhirnya menikah gitu kan. Kalau Ira kan tidak terjadi seperti itu sebetulnya. Cuman dinamika antara dia dengan mamanya sebetulnya itu yang menjadi bangunan karakternya, fondasi karakternya untuk bisa merespon konflik-konflik yang ada gitu. Jadi yang aku ambil dari Ira dan mamanya itu adalah ya love and hate relationship-nya mereka, cara mereka berkomunikasi, cara mereka memandang sebuah hal, pola pikir mereka yang berbeda. Nah itu yang aku ambil. Habis itu baru aku kasih konflik ini, sehingga nanti dari cara pikir mereka akan kelihatan bagaimana mereka merespon konflik-konflik itu. Itulah yang menjadi bangunan ceritanya. Nah, di season 2 ini lebih ngawang-ngawang lagi karena bahkan ini udah menikah ceritanya di sini, udah 2 tahun menikah, yang memang tidak dialami juga oleh Ira Gita Sembiring. Cuman aku banyak diskusi sama dia kayak kira-kira kalau lu gitu, nanyanya gitu, kira-kira kalau lu nih nikah gitu, terus suami lu misalnya punya kelas sosial yang lebih tinggi gitu, gimana kira-kira? Oh iya bang, kalau di keluarga Batak tuh memang pasti status sosial itu ngaruh banget apa kayak. Nah, insight-insight semacam itu yang aku serap dari dia. Sehingga ketika nanti bagaimana Marcel merespon, bagaimana orang tua Marcel merespon orang tua Ira, itu kita bisa lihat tuh bagaimana ada perbedaan juga kelas sosial, sehingga cara berbicara mereka bagaimana, cara mereka nggak enak ngomongnya bagaimana, menutupi masalah bagaimana, itu tercermin dari insight-insight yang aku dapat juga dari Ira gitu. Karena biar bagaimanapun pasti mereka yang lebih paham dengan kulturnya gitu. Ditambah lagi itu tadi komen-komen kita juga, aku kepengen ketika memang karakternya orang Batak, ya memang mereka orang Batak gitu. Sampai ada karakter baru pun Gita Bebita, dia juga sama. Terus Ibok Tarigan juga orang Batak juga. Jadi kita diskusinya enak karena memang pelaku-pelakunya memang orang Batak. Jadi aku menghindari seminim mungkin ada kesalahan atau apa gitu, karena aku bukan orang Batak gitu. Jadi yang kulakukan adalah riset, bertanya ke mereka, mengkonfirmasi kalau aku menemukan sesuatu, dan itu yang akhirnya jadi bangunan ceritanya. Happy nih. Gue yang jawab. Aku jujur aku senang banget. Aku merasa Kak Aco itu, jadi sebenarnya kan di season 1 tuh sama Kak Aco kan gimana ya, pemanasan gitu lah ya. Season 2 kan semakin mengenal. Aku melihat Kak Aco itu sebagai sosok yang jenius, sebenarnya sangat jenius sekali. Ambil apa tuh maksudnya? Diancam, dibawa ancaman. Nggak, serius. Jadi aku ngerasa senang banget, beruntung banget, ngerasa senang diajak ke dalam Indo Gajah ini. Dan sama proses syuting pun juga nggak ada drama, nggak ada yang nggak nyaman, semuanya aman lah pokoknya. Sama seru, apalagi kan juga ceritanya komedi ya, dan kita semua ngebawanya seru. Cuma satu ya, pada saat itu kita bulan puasa. Oh iya benar. Pas syuting ya? Pas syuting, bulan puasa itu aja tuh. Sisanya sih seru, kita senang-senang aja. Terus ditambah lagi kan ini tayangnya di 240 negara. Diulang lah. Jadi itu yang paling penting. Sama mungkin satu lagi ya, kalau tadinya kan aku ngerasa wah ini pemain-pemainnya para komikan yang udah jago ngelawak gitu kan. Terus kan gue orangnya nggak asik gitu, kayak nggak bisa ngelawak gitu kan. Terus pas ngobrol sama Kak Aco, enggak ini komedinya itu situasional. Jadi memang
kita yang nggak bakat ngelucu ya nggak dituntut ngelucu ya Kak Aco ya, nggak tuntut tiba-tiba spontan bisa jago bikin orang ketawa gitu, dan aku jadi kayak ya udahlah oke gitu. Ya sebetulnya itu merespon dari konflik mereka juga, karena mereka udah menikah, terus problematika mereka juga tidak bisa dilepas dari hal-hal yang sifatnya dewasa, maka konflik untuk pura-pura untuk pura-pura belum punya anak itu kan juga pasti akan bersinggungan dengan hal-hal yang pasti dewasa gitu, dan itu nggak bisa dielakkan. Yang penting bagaimana caranya jokes-jokes ini bukan sebuah jokes lepasan, tapi memang secara konteks memang mengikat sama ceritanya, memang penting gitu, memang harus ada, karena buat orang-orang seperti Marcel dan Ira menyembunyikan bahwa mereka menunda kehamilan itu bukan tugas yang mudah. Dan ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan alat kontrasepsi atau segala macam, memang itu pasti ada gitu, karena itu adalah salah satu effort yang mereka lakukan untuk menunda kehamilannya. Nah, komedi di situ tugasnya adalah merespon situasi itu. Bagaimana caranya komedi ini bisa jadi sesuatu yang mewarnai pengadeganannya gitu, sehingga ya adegan-adegan yang kita lihat mungkin kalau udah nonton di 1 sampai 3 episode pertama adalah effort dia beli kondom di minimarket, itu kan sebuah dinamika yang real memang terjadi gitu. Ya memang konsekuensinya ceritanya jadi lebih dewasa sih, tapi menurutku ya memang itu penting untuk ada di sini. Jadi bukan sesuatu yang diada-adain, tapi memang sesuai dengan konfliknya mereka gitu. Kalau sebetulnya itu jawabannya ada di episode 8 sih. Konklusinya. Cuman ya tanpa spoiler gitu ya. Menurutku intinya kayak itu tadi, yang namanya adat budaya itu seringkali jadi sesuatu yang bisa somehow membebani untuk beberapa orang gitu, yang belum berusaha mengerti, belum berusaha memahami, dan ini real terjadi di kehidupan kita yang bisa dibilang sekarang udah zaman yang modern gitu ya. Tapi apakah hal yang modern ini harus terus bertabrakan dengan hal yang sifatnya adat istiadat? Sebetulnya enggak juga gitu, karena pada akhirnya komunikasilah yang bisa menyatukan mereka gitu. Nah, perjalanan menuju komunikasi yang baik itulah yang kita coba bawakan di sini episode demi episode, sehingga mudah-mudahan dua kubu ini, orang tua dan anak ini, bisa saling ketemu di tengah untuk memahami bahwa pada akhirnya keluarga itu tentang bagaimana memanusiakan manusianya gitu, bukan memenangkan kamu harus begini, aku harus begitu gitu. Jadi ya itu sih sebetulnya resolusi itu yang kita cari gitu, dan itu ada di episode 8. Pelajaran hidup apa yang bikin dapat? Kalau aku lihat ya di duniaku, sekelilingku zaman sekarang itu kan udah anak-anak seumur aku lah ya, milenial atau ke bawah gitu, generasi ke bawah kan udah sangat westernisasi itu udah tercampur dengan kehidupan kita, cara kita berpikir, cara kita menghadapi keluarga, tuntutan-tuntutan orang tua. Nah, tapi dari cerita Enduk Gajah ini sangat amat mengajak aku sendiri sampai terinspirasi gitu, mengajak untuk kultur itu juga kayak yang Kak Aco bilang tadi, pasti kultur itu ada, nggak berasal dari ruang kosong gitu. Iya. Kak Aco, pasti itu ada penyebabnya, ada alasannya, ada nilainya. Dan gimana kita menunjukkan rasa kasih sayang kita, pengertian kita kepada orang tua kita atau kepada mertua kita, dan kita mengkomunikasikan semua itu sehingga terjadilah kesepakatan bersama yang indah gitu loh. Aku mempelajari itu dari cerita Enduk Gajah ini. Ya, selain 240 negara ya. Selain tayang di 240 negara. Selain tayang di 240 negara, juga ada juga nilai keterbukaan yang harus kita camkan di dalam hubungan rumah tangga gitu. Maksudnya kalau ini kan hanya masalahnya kan komunikasi ya, walaupun budaya itu ada, tapi selama kita komunikasi dua arah dan bisa terjalin dengan baik, pasti ada solusi yang bisa kita dapatkan gitu. Tapi kan kalau misalkan di season 2 ini kan komunikasi itu satu arah antara orang tua ke anak aja kan. Jadi anak ini nggak punya ruang untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Jadi akhirnya anak ini mencari jalan lain untuk menutupi hal itu gitu kan. Di pelajaran dari aku pasti selama kita memberikan ruang bagi anak untuk terbuka apa yang mereka rasakan, dan orang tua juga menerima komunikasi apa yang mereka rasakan, pasti akan menjadi lebih harmonis sih sebuah hubungan, dan akhirnya
keterbukaan itu pasti akan terbangun dengan terbiasa kan. Jadi kalau saat kita nggak memberi ruang untuk anak mengungkapkan perasaan dia, anak akan terbiasa untuk mencari jalan lain jadinya. Itu sih yang aku ambil. Dan toleransi. Selain tayang di Doorstop negara juga toleransi. Sih buat teman-teman yang suka dengan karya kami, ya mungkin beberapa di antara mereka juga ada yang lebih ke nggak tahu kali ya bahwa nonton bajakan itu salah. Jadi yang tahu bolehlah dikasih tahu temannya kalau sebetulnya itu cara support yang salah. Kadang-kadang soalnya ada yang mention gitu, bang aku udah nonton tadi di TikTok bagus, yang niatnya mungkin bagus gitu, pengen mensupport cuman nggak, caranya aja yang salah. Jadi kalau misalnya mau nonton aja yang legal di Prime Video dan tayang di 240 negara. Iya. Itu yang Prime Video. Oke. Oke, terima kasih. Salam buat Terima kita.